Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Libya 1969. Nah, saya akan menjelaskan di poin revolusi menggulingkan Raja Idris dan pembaharuan Gaddafi. Nah, kondisi Libya yang seolah sudah berada di titik kritis mendorong sekelompok perwira muda di bawah pimpinan Kolonel Muammar Gaddafi, bekas salah seorang ajudan istana, untuk melakukan revolusi. Kesempatan untuk melakukan revolusi 1969 saat itu Raja Idris sedang ke Yunani untuk berobat. Muncul kabar karena sering sakit-sakitan, Raja Idris akan lengser. Raja Idris menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya yang menjadi menggulingkan Raja Idris. Akhirnya datang pada 1 September. Putra mahkota Syahid Hasan Ar-Rida Al-Bahdi As-Sanusi atau disebut Hasan As-Sanusi, tinggal penyerahan tahta dari Raja Idris kepada Pangeran Hasan berlangsung. Pada 2 September 1969, sehari sebelum ritual penyerahan tahta, saat Idris masih di luar negeri, Gaddafi bergerak. Gaddafi mengumumkan di radio, Libya berada di tangan Dewan Revolusi yang akan menyelamatkan negara dari kekosongan kekuasaan. Nah, niat Raja Idris ini yaitu dia untuk menggulingkan Hasan As-Sanusi karena Hasan ini menurut dia tidak layak untuk dijadikan raja. Nah, maka dari itu si Muhammad Gaddafi ini dia mengumumkan di radio menjelek-menjelekkan Hasan As-Sanusi ini, supaya si Hasan ini tidak menjadi raja di Libya. Karena Hasan ini menurut dia tidak layak karena mantan napi dan pendidikannya juga pun sangat kurang dibandingkan Muhammad Gaddafi menurut dia. Setelah berhasil menduduki berbagai instansi penting negara, para perwira muda yang tergabung dalam Dewan Komando Revolusi atau bisa disebut dengan DKR, pimpinan Muhammad Gaddafi melalui radio Tripoli mengumumkan beberapa penting, diantaranya adalah pembentukan Republik Arab Libya, yaitu sebuah republik baru yang akan membawa panji nasionalisme Arab dan kepentingan terhadap persatuan seluruh negara berkembang. Nah, yang kedua itu ada Dewan Komando Revolusi meyakinkan para diplomat bahwa kepentingan luar negeri terhadap minyak Libya akan dilindungi. Nah, Kolonel Muhammad Gaddafi ini sebagai komandan gabungan angkatan bersenjata dan ketua DKR. Yang keempat itu ada DKR telah membentuk sebuah kabinet baru yang terdiri dari orang-orang sipil dengan Sulaiman Maghribi sebagai Perdana Menteri. Nah, setelah memperoleh kekuasaan, Gaddafi bersama kliknya di DKR, Dewan Komando Revolusi, yang beranggotakan 12 perwira,
muda dan Gaddafi sebagai sekjennya melakukan perombakan dan dari segi sektor terutama politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perombakan tersebut didasarkan pada semboyan kemerdekaan, sosialisme yang bersatuan dan persatuan. Berikut merupakan kebijakan yang dilaksanakan Muhammad Gaddafi pada masa awal kekuasaannya, yaitu menghentikan pemeliharaan istana-istana raja. Gaddafi ini memiliki buku hijau. Di situ ada undang-undangnya. Buku hijau memuat 5 hal penting dalam menjalankan negara itu. Yang pertama itu semua undang-undang yang ada dilaksanakan syariah. Yang kedua itu membersihkan negara dari politik. Dan ketiga menciptakan milisi rakyat untuk melindungi revolusi. Nah, yang keempat itu administrasi revolusi, dan yang kelima revolusi budaya. Buku hijau seri pertama tentang pemecahan masalah, demokrasi, kekuasaan rakyat. Nah, buku ini diterbitkan pada 1975 dan menguraikan aspek-aspek politik dan teori universal ketiga. Nah, Muhammad Gaddafi terus melakukan berbagai pembaharuan yang khususnya di bidang ekonomi, politik, militer, dan pendidikan. Pembaharuan di bidang ekonomi yang dilakukan antara lain meningkatkan perhatian pada sektor pertambangan, khususnya minyak, dan dalam rangka memajukan sektor pertanian, Gaddafi membangun sebuah sungai buatan yang diharapkan dapat menghasilkan air banyak 2 juta meter kubik per tahun. Nah, yang ketiga itu membatasi perdagangan bebas dan meningkatkan campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, melakukan nasionalis untuk menggerakkan perdagangan terutama pribumi. Sedangkan pembaruan dalam bidang politik antara lain yang pertama itu melakukan pemecahan terhadap pejabat yang korupsi. Nah, yang kedua membubarkan parlemen serta mengambil alih semua jabatan eksekutif dan legislatif. Nah, yang ketiga itu ada menghapuskan undang-undang selama pemerintahan Raja Idris dan disesuaikan dengan pemandangan Gaddafi. Nah, yang keempat mengganti bentuk pemerintah kerajaan menjadi Republik Arab yang terkenal dengan sistem Jamahariya. Nah, itu tadi pembaharuan yang dilakukan Gaddafi. Nah, selanjutnya itu ada dampak revolusi Libya dan pembaharuan Gaddafi. Nah, pembaruan yang dilakukan Gaddafi juga menuai kecaman pedas dari negara-negara Barat. Amerika Serikat merupakan negara yang paling mengecam pembaruan yang dilakukan Gaddafi. Nah, sehingga meningkatkan eskalasi konflik kedua negara. Pada 28 Maret 1970, Gaddafi mengusir pangkalan militer Amerika Serikat dan Inggris Tobruk. Tindak Gaddafi tersebut menjadi awal ketegangan hubungan Libya dengan Amerika Serikat. Nah, beberapa peristiwa kemudian memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Libya. Antara lain itu menghentikan bantuan militer Amerika Serikat kepada Libya. Jadi Amerika Serikat ini sudah tidak lagi membantu Libya. Nah, yang kedua itu perjanjian persahabatan Libya Uni Soviet. Nah, klaim Gaddafi terhadap Teluk Sidra, penyerangan kedutaan Amerika Serikat di Tripoli, mengusir para diplomat Libya dan Washington. Nah, tuduhan
reagen bahwa Gaddafi berada di belakang serangan kembar yang dilakukan gerilyawan Palestina dan Roma dan Wina. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang revolusi Libya 1969. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.